Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Berita menyebar seperti api. Semua murid di aula pemenggalan dan eksekusi tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Banyak orang telah hadir untuk menyaksikan hasil dari teknik reverse light stream, yang dengan jelas menunjukkan Yang Qi membunuh pemenggal yang tidak berbelas kasih dan seorang tetua teladan utama. Kemudian, setelah memulai pertarungan dengan King Li Beheader, dia membawa seluruh aula ruang sidang jauh ke dalam neraka. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita telah menyebar ke masyarakat yang tak terhitung jumlahnya di dalam kolegium. Itu bahkan menyebabkan keributan di antara raja-raja yang lebih tua dan para tetua teladan utama dari masyarakat lain. Bagi banyak orang, itu sebenarnya bukan masalah besar. Bahkan, banyak dari mereka yang menikmati kemalangan yang dialami oleh aula pemenggalan dan eksekusi. Bagaimanapun, aula itu memiliki wewenang untuk mengeksekusi orang-orang di kolegium, dan karena itu selalu ada gesekan antara mereka dan organisasi lain. Bahkan ada beberapa raja tua yang berharap konflik akan semakin parah, dan sebagai hasilnya mereka mungkin bisa mendapat manfaat. Segala macam rumor sedang menyebar. Apakah kalian mendengar perkelahian besar pecah antara aula pemenggalan dan eksekusi dan Invincible Society? Masyarakat tak terkalahkan, mereka tidak memiliki banyak anggota, tetapi setiap anggota adalah monster jahat. Tapi ku dengar mereka semua terjebak di Myriad Worlds Monarch Chart, jadi bagaimana mereka bisa menyebabkan masalah sekarang? Seperti ini dua anggota terlemah, Sword 17 dan Yang Qi, entah bagaimana berhasil keluar. Entah bagaimana, aula pemenggalan dan eksekusi menemukan bahwa mereka mendapatkan banyak harta, termasuk beberapa telur cacing baptis purba. Jadi mereka membuat alasan untuk menangkap mereka. Satu-satunya hal adalah itu berubah menjadi tragedi nyata bagi mereka. Orang-orang dari aula pemenggalan dan eksekusi benar-benar orang menyebalkan. Bodoh amat dengan mereka. Iya, tapi pikirkanlah. Jika kami memiliki kesempatan untuk mendapatkan telur cacing baptis, kami mungkin akan melakukan hal yang sama. Hal-hal itu tak ternilai harganya. Bahkan 1000 item abadi yang disatukan tidak akan bernilai sebanyak satupun. Hei, bagaimana Yang Qi mendapatkan seni energi dan kemampuan ilahi yang begitu mengesankan? Siapa tahu, dia orang yang aneh. Mempertimbangkan apa yang terjadi sebelumnya hari ini, dia pasti akan dianggap sebagai jenius teratas di kolegium Kaisar Titan. Sepertinya dia bahkan bisa mengendalikan anak-anak Elysian. Dia hanya seorang epic saga sage, tapi dia benar-benar membunuh Mortal Beheader, yang merupakan tetua teladan utama. Setelah itu, dia mulai bertarung dengan King Li Beheader, yang merupakan raja yang lebih tua. Kemudian dia menggunakan beberapa kemampuan ilahi yang misterius untuk membawa seluruh aula ruang sidang ke dalam neraka. Tampak bagi saya bahwa aula pemenggalan dan eksekusi benar-benar akan membayar harga untuk apa yang mereka lakukan. Aku meragukan itu. Tahukah Anda seberapa besar dan kuat aula pemenggalan dan eksekusi? Mereka memiliki lebih banyak murid daripada organisasi lain. Itu sebabnya mereka selalu menzalimi kami para mahasiswa. Mereka pasti tidak akan mengambil ini berbaring. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa 3 raja tua mereka pergi menemui para wakil rektor? Itu benar. Yah, bagaimanapun juga, ini seperti pertarungan antara naga dan harimau. Meskipun, saat ini, Invincible Society kecil dan sangat lemah. Kakak sulung mereka telah pergi dan Dugu yang tak terkalahkan berada dalam pengasingan. Saya akan mengatakan bahwa Yang Qi sebenarnya dalam sedikit masalah. Kami akan melihat apakah dia berhasil bertahan. Jika dia kalah, dan aula pemenggalan dan eksekusi mendapatkan telur cacing baptis itu, mereka akan menjadi lebih arogan. Dan itu akan buruk bagi kita. Jangan khawatir, hal-hal tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Anda pikir Dugu yang tak terkalahkan tidak akan turun tangan? Pada akhirnya tidak mungkin. Dia tidak akan hanya duduk-duduk dan melihat murid-muridnya mati. Ayo kita lihat kembang apinya saja. Semoga aula pemenggalan dan eksekusi dihajar habis-habisan seperti yang pantas mereka dapatkan. Seluruh Titan Emperor Collegium benar-benar heboh. Sementara itu, di kedalaman neraka Mahanata, Yang Qi terlibat dalam pertempuran epik dengan pemenggal raja, pemenggal surgawi, dan pemenggal dunia. Dia tidak menahan diri. Dia menggunakan mantra ular kekaisarannya, cacing baptis purba, dan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka untuk efek penuh. Setiap napas yang dia ambil menyebabkan energi iblis menutupi langit. Serangannya meratakan tanah di sekitarnya sejauh ratusan kilometer dan membuatnya berlubang-lubang. Kamu monster kecil, King Li Beheader berteriak,
melepaskan serangan api yang sebenarnya. The Titan Emperor Collegium membuat kesalahan dengan membiarkanmu bergabung. Bagaimana kami bisa membiarkan penjahat sepertimu ada di barisan kami? Aku akan menyingkirkan dunia iblis dan iblis hari ini dengan menghancurkanmu sepenuhnya. Kingly Beheader memiliki sejumlah keterampilan abadi dan menggambar segala sesuatu mulai dari kilat api hingga Dewa Nimbus untuk melawan Yang Qi. Gelombang kejut diluncurkan terus-menerus, menyebabkan segala sesuatu di sekitar mereka berputar dan terdistorsi. Demi Immortal Universal dapat mempengaruhi langit berbintang saat mereka bertarung, menggunakan teleportasi di tengah pertempuran dan menyiapkan formasi mantra mematikan dalam sekejap mata. Mereka memahami rotasi alam semesta dan dapat menggunakan hampir semua ciptaan sebagai alat atau senjata. Sayangnya, ini adalah neraka Mahanata. Hukum magis pesawat ini begitu kuat sehingga mereka menentang imajinasi. Kingly Beheader mengalami kesulitan memanipulasi ruang dan memanfaatkan kekuatan benda-benda langit di sini. Dan esensi dari tempat itu terus-menerus menggerogoti energi sejatinya. Akibatnya, semua seni energinya hanya beroperasi pada 70 hingga 80% dari potensi penuhnya. Yang Qi memotong tangannya dan memukul pemenggal surgawi, yang tubuhnya mulai retak dan hancur sebagai hasilnya. Kemudian dia kabur bolak-balik di medan perang, menebas tetua dan murid yang lebih lemah dengan setiap gerakan. Bahkan Kingly Beheader pun tidak bisa melindungi mereka. Yang Qi seperti naga di laut, atau harimau di hutan. Musuh-musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. A3. Seorang tetua besar berteriak saat dia meninggal. Menembak di udara seperti peluru, Yang Qi kembali ke pemenggal surgawi dan mengulurkan tangan ke arahnya. Pria itu sudah menderita luka dada yang parah, oleh karena itu Yang Qi baru saja meraih jantungnya yang berdetak, dan merobeknya ke tempat terbuka. Darah menyembur keluar dari mulut pemenggal surgawi bersama dengan teriakan kacau. Penderitaan. Mengapa kehidupan kultivasi saya berakhir dengan mimpi buruk seperti itu? Apakah itu semua untuk apa-apa? Saya menolak untuk menerima ini. Saya menolak. Kamu membuat orang yang salah kesal, kata Yang Qi. Dia menyerang, menghancurkan tubuh pemenggal surgawi dan membiarkan kepalanya jatuh. Yang Qi dengan cepat mengambilnya dan melemparkannya ke surga legiun dewanya. Lagi pula, dia berencana untuk memasangnya di paku ketika dia kembali ke Invincible Society. Pemenggal surgawi, teriak Kingly Beheader, suaranya diwarnai kesedihan dan kemarahan. Yang terburuk dari semuanya adalah Yang Qi bergerak sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa mengikutinya. Sepertinya aku harus menggunakan seni energi yang benar-benar sempurna. Menyemburkan darah, dia berkata, Titan Emperor True Heaven 5 gunung suci dan 5 neraka hancurkan ion hancurkan kubah surga. Ubah kesedihan menjadi sukacita. Jagoan, darah yang baru saja dia keluarkan melonjak dan menciptakan karakter Titan, yang sangat besar, yang kemudian mengunci seluruh area dan bahkan menyebabkan masalah bagi God Legion Paradise. Hati-hati, saudara muda, kata pedang 17, yang aman di surga Legiun Dewa. Dia sebenarnya membakar hukum sihir universal demi immortal untuk menggunakan sihir rahasia terlarang dari Titan Emperor Collegium. Tun Sorrow to Joy adalah skill abadi yang berasal dari dunia abadi di atas. Ini benar-benar menakutkan. Meskipun SWOT 17 adalah demi immortal sekarang, tidak mungkin dia cukup kuat untuk melawan orang-orang seperti Prime atau demi immortal yang terhormat. Dan tentu saja, tidak perlu menyebutkan demi immortal universal seperti Kingly Beheader. Yang bisa dilakukan SWOT 17 hanyalah menonton pertarungan. Saat dia melakukannya, dia merasakan dorongan untuk bersujud dalam kekaguman saudara muda Yang Qi. Dari semua orang di Invincible Society, satu-satunya yang berani berkelahi dengan raja yang lebih tua adalah kakak sulung, kakak kedua, dan kakak ketiga. Dan sekarang, Yang Qi. Meskipun kakak dan kakak tetua lainnya semuanya luar biasa, tidak ada dari mereka yang berani melawan demi immortal universal. Sihir rahasia Kaisar Titan ubah kesedihan menjadi sukacita. Apakah kamu bercanda? Perhatikan dan pelajari saat saya menggunakan kemampuan ilahi yang nyata. Tiba-tiba, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan menangis panjang. Tingkat demi immortal. RUUMBLE. Aliran energi vital yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arahnya dari setiap sudut neraka Mahanata. Saat mereka menembus surga Legiun Dewanya, hampir seperti neraka di sekitarnya menyusut. Ruang waktu dilemparkan ke dalam kekacauan, angin menjerit, dan gambar naga dan harimau yang diproyeksikan menari. Ledakan, 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 ledakan. Suara gemuruh terdengar saat makhluk abadi yang sangat besar tiba-tiba muncul tinggi di langit, duduk di atas tahta saat mereka menatap Yang Qi. Kemudian mereka melompat dari singgasana mereka dan bergegas ke arahnya untuk menyerang. Namun, mereka meledak bahkan sebelum mereka bisa mendekat,
berubah menjadi kekuatan mentah yang berusaha menghancurkan pertahanan surga Legiun Dewa. Fluktuasi energi yang sebenarnya begitu kuat sehingga Yang Qi meringis kesakitan. Dan mereka begitu kuat sehingga semua siswa dari aula pemenggalan dan eksekusi langsung terbunuh. Dalam sekejap mata, satu-satunya musuh yang tersisa di medan perang adalah pemenggal raja dan pemenggal dunia. Mereka cukup kuat untuk bertahan dari tembakan awal, namun masih ada pasukan abadi yang menyelam ke bawah dalam serangan bunuh diri. Pemandangan itu membuat mereka benar-benar terguncang. Itu kesengsaraan bunuh diri tentara abadi. Apa jenis kesengsaraan lakukan di sini? Itu adalah kesengsaraan mematikan yang paling menantang surga. Itu hanya dikirim ke orang-orang yang langit dan bumi menolak untuk menerimanya. Apa yang sedang terjadi, satu-satunya orang yang telah memprovokasi kesengsaraan seperti ini sudah mati. Raja pembunuh abadi. Perpisahan raja berkabung. Raja pemakan surga. Mereka menghadapi kesengsaraan seperti ini ketika mereka mencapai tingkat penghancuran. Tapi binatang ini mendapatkannya sebagai demi immortal. Retakan, kegentingan, ledakan energi lain melonjak keluar dari makhluk abadi yang sekarat, dan dalam sekejap mata karakter Titan, berwarna darah yang sangat besar itu musnah. Di hadapan sejumlah makhluk abadi yang meledak, sihir rahasia seperti itu seperti mainan anak-anak. Pada titik ini, istana dan pengadilan surgawi muncul dalam kesengsaraan, yang kemudian meledak dan menabrak surga Legiun Dewa dan pemenggal raja. Oh, itu terlalu banyak untuk diambil, dan darah menyembur keluar dari mulut Kingly Beheader. Kekuatan kehancuran yang dahsyat diperlihatkan sepenuhnya. Yang Qi memprovokasi kesengsaraan surgawi di sana, di neraka Mahanata. Dan ini bukan kesengsaraan biasa, ini adalah kesengsaraan demi immortal miliknya. Dia telah membunuh banyak orang dari aula pemenggalan dan eksekusi, termasuk demi immortals, yang jiwanya telah dia ambil untuk tujuannya sendiri. Dua dari mereka adalah demi immortals Ordo ke-7 yang terhormat, dan juga para tetua teladan utama, orang-orang seperti yang bahkan belum pernah dia lawan di Myriad Worlds Monarch Chart. Pemenggal fana, pemenggal surgawi, dan pemenggal duniawi semuanya dianggap sebagai tokoh utama pada masanya. Itu bahkan tidak menyebutkan Kingly Beheader, yang merupakan sosok yang bahkan lebih kuat, seseorang yang berada di tengah-tengah dao keabadian. Seluruh alasan dia membunuh Mortal Beheader dan Heavenly Beheader adalah untuk energi intisari demi immortal mereka. Faktanya, dia telah membawa seluruh aula ruang sidang ke sini ke neraka Mahanata dengan tujuan untuk menghadapi kesengsaraan. Tapi ini adalah kesengsaraan bunuh diri tentara abadi. Saat ini, satu-satunya hal yang terlihat di langit adalah awan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya yang dipenuhi dengan istana surgawi dan keabadian, turun seperti hujan gunung dan sungai yang merusak, melepaskan kekuatan yang cukup untuk mengguncang alam semesta itu sendiri. Yang Qi merentangkan tangannya lebar-lebar dan meledakkan gelombang kekuatan kesengsaraan, lalu berbalik untuk menghadapi satu-satunya musuh yang masih hidup, pemenggal dunia dan pemenggal raja. Bam! Aliran kekuatan menghantam Earthly Beheader, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur. Sebelum hal lain terjadi, Yang Qi meraih kepalanya dan melemparkannya ke surga Legiun Dewa. Adapun semua energi intisari Earthly Beheader telah dibangun selama puluhan ribu tahun kultivasinya, Yang Qi melemparkannya ke dalam Healthy Recruitable untuk berubah menjadi kekuatan yang cocok untuk dirinya sendiri. Basis kultivasi pria itu jauh melampaui Grand Emperor Rich Subur, dan saat mendesis di dalam wadah, Yang Qi merasa lebih percaya diri untuk bisa melewati kesengsaraan bunuh diri tentara abadi. Sampai saat ini, Kingly Beheader adalah satu-satunya musuh yang tersisa. Seorang raja yang lebih tua. Dia sudah mengalami kesulitan bertahan, dan sendirian. Dia telah berpartisipasi dalam pertemuan dengan eselon tertinggi kepemimpinan dan ditugaskan untuk menaklukkan Yang Qi dan Pedang 17. Tetapi tepat ketika telur cacing baptis purba telah ada di depannya, hanya menunggu untuk diambil, Yang Qi menggunakan kemampuan spektakuler untuk mengiris aula ruang sidang dari dunia dan membawanya ke neraka. Jika Yang Qi akhirnya membunuhnya, seorang raja yang lebih tua, dia pasti akan menjadi murid paling ganas di Titan Emperor Collegium. Bahkan, rumor sudah menyebar bahwa dia sudah menjadi siswa yang paling ganas. Jadi jika dia membunuh Kingly Beheader, reputasinya akan melampaui kakak sulungnya dan tidak mungkin ada orang yang berani menimbulkan masalah baginya. Semua yang telah dilakukan kakak sulung kepada raja-raja yang lebih tua adalah memberi mereka beberapa borgol dan tendangan, menyebabkan mereka batuk darah. Dia tidak berani pergi sejauh membunuh mereka. Lagi pula, ada gambaran yang lebih besar untuk dipertimbangkan. Tapi Yang Qi tidak memiliki pantangan, dan akan menebas musuh seolah-olah sedang memanen gandum. Raksasa, makhluk jahat, Anda akan membayar untuk ini. Kingly Beheader sangat terkejut dengan kesengsaraan bunuh diri tentara abadi sehingga dia akhirnya hanya mencoba melarikan diri.
Dia benar-benar tidak tahan lagi dengan situasi ini. Energi vitalnya merembes keluar dan digantikan oleh energi iblis dari neraka Mahanata, melemahkannya setiap saat. Jika terus berlanjut, Yang Qi pasti akan membunuhnya dan berakhir sebagai siswa pertama dalam sejarah perguruan tinggi yang pernah membantai seorang raja yang lebih tua. Kolegium Kaisar Titan telah didirikan setidaknya 1 juta tahun yang lalu, yang memang merupakan waktu yang sangat lama. Namun tidak ada siswa yang pernah membunuh raja yang lebih tua selama itu. Untuk Kingly Beheader menjadi yang pertama akan membuatnya menjadi bahan tertawaan yang lengkap, dan namanya akan selamanya dibenci oleh semua siswa. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja, dasar makhluk jahat. Anda monster. Titan Emperor Collegium diawasi oleh Titan Emperor Heaven dan mereka tidak akan membiarkan ini terjadi. Ini benar-benar pemberontakan. Anda telah membunuh begitu banyak orang. Ini adalah pelanggaran terbuka terhadap hukum dan jelas-jelas menentang surga. Saat dia berbicara, dia mundur. Oh, jadi kamu akhirnya mencoba kabur, maaf terlambat. Yang Qi mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, dan kedalamannya benar-benar menghilangkan kesengsaraan bunuh diri tentara abadi, mengubahnya menjadi sesuatu seperti embun manis yang terciprat ke dalam Hellfire Crucible. Saat embun manis itu jatuh ke dalam api unggun yang menyala, reaksi keras terjadi dan cahaya suci yang menyilaukan tumpah ke segala arah, mengubah neraka di sekitarnya dari warna emas gelap menjadi porselen. Pada saat yang sama, suara retak terdengar dari dalam Yang Qi. Sisa gading mamut hancur, mengirimkan aliran kekuatan untuk mengisi kembali energi vitalnya, dan mendorongnya lebih dekat ke tingkat demi immortal. Pada saat yang sama, sebagian besar dari 840 juta partikel yang tersisa di dalam dirinya menjadi Draco Mammoth, dan pada saat itu ia menjadi demi immortal, dengan umur panjang yang sama dengan surga. Tingkat kekuatannya meroket, dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Saat tingkat kultivasinya meningkat, auranya semakin kuat. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, lalu mulai mengisap makhluk abadi yang jatuh. Mereka melolong, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa saat dia melahap mereka, membuatnya tampak sangat mirip dengan Raja Pemecah Surga. Lagi pula, Raja Surga Devourer sebenarnya telah melahap dunia abadi dan alam semesta tingkat tinggi, menurut cerita. Saat Yang Qi terus menyala, dia tiba-tiba mulai mengejar pemenggal raja yang melarikan diri. Saat dia mendekat, Kingly Beheader berhenti dan mengepalkan kedua tangannya. Titan Cauldron membangun surga. Dia berteriak, melepaskan serangan tinju ganda dalam upaya untuk membela diri. Namun, satu-satunya hasil adalah Yang Qi menghancurkannya ke tanah, di mana dia dikelilingi oleh aliran energi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Raja Neraka. Yang Qi menyapu jarinya di udara dan aliran energi iblis berputar-putar menjadi bentuk Raja Neraka, berdiri di atas teratai tulang putih, tangannya berkedip-kedip dengan cahaya iblis yang suram. Tampak seperti gambar kekejaman, Raja Neraka menerjang ke arah Kingly Beheader. Pada saat yang sama, tangan Yang Qi tergelincir ke dalam tangan satu dewa, menyebabkan aliran air mengalir keluar yang menciptakan lautan penderitaan yang tak berujung. Kemudian, peradaban muncul di telapak tangannya, satu demi satu. Ini adalah transformasi berikutnya dari Fist of the Halls of Heaven, Epoch. Saat dia menyerang, gelombang energi besar dilepaskan yang sepertinya mengandung sejarah peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Itu menghancurkan semua yang dilemparkan Kingly Beheader di jalannya. Kemudian tangan Yang Qi menempel padanya, mengirimkan aliran energi sejati ke dalam dirinya dan membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Mendaki tingkat kultivasi kekuatan God Mammoth penghancur neraka adalah hal yang sangat sulit. Bagaimanapun, sepertinya itu bukan seni energi kelas dewa biasa, melainkan sesuatu yang milik Mahadewa. Karena dia memiliki 840 juta partikel untuk ditangani, itu berarti bahwa terobosannya 840 juta kali lebih sulit daripada pembudidaya biasa. Namun, itu juga berarti bahwa Yang Qi seperti 840 juta demi immortal kecil yang disatukan. Atau bahkan mungkin lebih ganas dari itu. Apa artinya itu? Sepasukan semut masih bisa melukai seekor gajah. Dan 840 juta demi immortal kecil pasti bisa menyebabkan masalah bagi demi immortal universal, atau bahkan membunuh satu. Memegang Kingly Beheader yang terkenal di depannya, Yang Qi terkekeh dan berkata, "Bagaimana menurutmu, Kingly Beheader, bukankah Anda mengatakan Anda akan memusnahkan klan saya ya? Aku di sini. Mari kita lihat beberapa pemusnahan." "Beraninya kau," Kingly Beheader berkata, hampir pingsan karena kaget dan marah. "Jika kamu melakukan ini, segalanya tidak akan berjalan baik untukmu. Kolegium Kaisar Titan akan. Kamu masih berharap Kolegium akan membantumu?" Yang Qi menyela dengan suara dingin. "Sebenarnya, inilah yang akan terjadi. Anda mewakili hukum dan hukuman, jadi saya tidak akan membunuh Anda di sini.
Aku akan membawamu kembali bersamaku ke Titan Emperor Collegium. Kemudian, di luar gerbang utama Invincible Society, di depan semua penonton, termasuk raja yang lebih tua yang muncul, aku akan mengeksekusimu. Setelah itu, aku akan menaruh kepalamu di paku. Dengan begitu semua orang akan tahu apa yang terjadi ketika Anda menyinggung Invincible Society. Anda ingin memusnahkan klan saya, maka itulah yang akan saya lakukan untuk Anda. Semua orang yang berhubungan dengan Anda hancur sekarang. Aku akan memburu mereka semua dan menyingkirkan mereka. Potong rumput liar dan singkirkan akarnya. Oh, Kingly Beheader tersedak seteguk darah karena teror yang dia rasakan. Jika Yang Qi bersedia membunuhnya, seorang raja yang lebih tua, lalu apa yang tidak akan dia lakukan? Dia hampir tidak bisa memikirkan kematian yang memalukan di depan orang banyak dan klannya dimusnahkan. Namun, dia masih menyimpan harapan. Menatap tajam pada Yang Qi, dia berkata, "Tunggu saja. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda benar-benar akan membunuh saya tepat di tengah-tengah Titan Emperor Collegium." Yang Qi mengabaikan komentarnya dan bergerak kabur untuk meninggalkan neraka Mahanata, yang mungkin juga merupakan halaman belakang rumahnya saat ini. Bahkan makhluk abadi dari surga tidak akan bisa memasukinya dengan santai seperti dia. Kali ini dia baru saja terbang langsung kembali ke Titan Emperor Collegium, mengikuti lintasan yang dalam dan misterius. Kembali ketika dia muncul dari Myriad Worlds Monarch Chart, dia mampu melakukan kecepatan yang mengejutkan. Tapi saat itulah dia hanya seorang sage hebat langkah kedua, dan sekarang dia adalah demi immortal. Perbedaan antara kedua level itu sangat besar, dan itu termasuk kecepatannya. Dia tidak mencoba menyelinap ke Collegium. Sebaliknya, dia terbang dengan energinya yang melonjak. RUUMBLE. Segala sesuatu untuk jutaan dan jutaan kilometer di sekitarnya bergetar, menyebabkan bangunan bergoyang maju mundur. Alih-alih menuju ke aula pemenggalan dan eksekusi, dia pergi ke Invincible Society. Setiap orang yang menyadari apa yang terjadi terguncang sampai ke intinya. Desas-desus sudah mengamuk seperti api, dan ini hanya menambahkan minyak ke api. Mendarat di depan Invincible Society, dia mengangkat suaranya dan berkata, "Dengar, aula pemenggalan dan eksekusi. Raja tua Anda, Kingly Beheader, mencoba membanjiri saya dengan angka, tetapi saya mengalahkannya dalam pertarungan yang adil dan membunuh semua anteknya, termasuk Heavenly Beheader, Earthly Beheader, dan Mortal Beheader, semuanya adalah tetua teladan utama. Sekarang, perhatikan dan pelajari. Ini adalah nasib siapapun yang menyinggung masyarakat tak terkalahkan. Kepala mereka akan menghiasi Invincible Society dengan paku, untuk dilihat semua orang." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 kepala terbang, memercikkan darah kemana-mana saat mereka dipaku ke dinding di atas pintu masuk. Pemenggal surgawi, pemenggal duniawi, dan pemenggal fana menatap dunia dengan dendam, mata mati, pemandangan mengejutkan yang awalnya ditolak oleh banyak orang yang hadir untuk percaya bahwa itu nyata. Titan Emperor Collegium dilemparkan ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kejam, kejam, garang, kejam, kepribadian Yang Qi yang benar-benar tak kenal takut sepenuhnya dipajang. The Invincible Society menyebut dirinya tak terkalahkan, namun tidak pernah memiliki anggota yang luar biasa seperti ini. 3 kepala berlumuran darah yang ditancapkan ke dinding adalah buktinya. Dan kemudian ada raja tua yang saat ini dia tawanan dan menunggu eksekusi. Akibatnya, Titan Emperor Collegium meledak beraksi. Ada puluhan ribu masyarakat di Collegium, jadi untuk mengatakan bahwa mereka meledak tidak berlebihan. Beberapa orang bergegas keluar untuk menyaksikan kegembiraan itu. Beberapa gemetar ketakutan. Ada emosi lain yang ditampilkan juga, termasuk kebencian, kecemburuan, frustrasi, penyesalan, dan keheranan. Banyak orang cukup senang dengan bagaimana keadaan berjalan. Banyak orang percaya bahwa Invincible Society dan Hall of Beheadings and Execution sama-sama arogan. Namun, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa 18 anggota misterius dari Invincible Society hanya bertindak angkuh dan lalim terhadap tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi. Biasanya berbicara, mereka baik kepada mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Karena itu, sebagian besar siswa tidak memiliki perasaan negatif terhadap mereka. Aula pemenggalan dan eksekusi sangat berbeda. Mereka memiliki wewenang untuk mengirim siswa ke planet pertambangan di antah berantah, atau bahkan mengeksekusi mereka secara langsung. Ketika datang ke fasilitas penambangan, mereka dijalankan oleh murid-murid aula pemenggalan dan eksekusi, yang terus-menerus menerapkan aspek aturan yang paling pahit pada sesama siswa mereka. Pada satu titik atau lainnya, hampir setiap siswa akhirnya membuat marah aula pemenggalan dan eksekusi dan, karena itu,
fakta bahwa Yang Qi menyebabkan keributan besar bahkan membunuh beberapa tetua teladan utama sebenarnya sangat menyenangkan bagi banyak siswa. Para pemimpin kolegium hanya bisa mengertakkan gigi karena pemberontakannya yang terbuka. Ada banyak entitas kuat di kedalaman kolegium yang sekarang menonton adegan itu dimainkan, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Yang Qi itu, dan bagaimana dia menyebabkan keributan seperti itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sejumlah siswa terbang ke udara untuk mengamati. Ada siswa biasa, siswa bakti, siswa elit, siswa bangsawan, siswa kerajaan, dan bahkan beberapa anak Elysian. Ada begitu banyak pengamat sehingga mereka mulai menutupi langit. Tingkat keributan ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ini. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya SWAT 17 bisa menebak bahwa junior broternya akan menjadi gegabah ini. Rahangnya hampir jatuh ketika dia melihat dia memegang leher raja yang lebih tua untuk dilihat semua orang. Namun, setelah beberapa saat berlalu, dia menenangkan diri dan mengambil langkah maju yang tenang. Saudara muda Yang Qi, katanya, kamu telah mencapai prestasi yang belum pernah dilihat oleh Invincible Society sebelumnya. Jangan khawatir, selama kita bertahan di sana, guru akan mengetahuinya, dan dia pasti akan menghadiahi kita. Menatap kerumunan orang yang telah berkumpul, SWAT 17 mengangkat suaranya dan berteriak, Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami muncul dari Myriad Worlds Monarch Chart dengan banyak harta, termasuk beberapa telur gatuam purba, yang ingin kami berikan sebagai hadiah. Hadiah untuk guru kita, tapi aula pemenggalan dan eksekusi mengingini mereka dan mencoba merampok kami. Mereka membuat beberapa tuduhan imajiner dan bahkan mengancam akan memusnahkan klan kami. Adik laki-laki saya tidak punya pilihan selain berjuang untuk keadilan dan membunuh para hooligan yang melanggar hukum ini. Gemuruh. Tiga sosok yang jauh lebih kuat dari Kingly Beheader muncul, diapit oleh sejumlah tetua teladan utama dan pasukan murid. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sungguh empedu yang luar biasa. Keluar dari jalan. Semua orang mundur. Para ahli tak terkalahkan dari aula pemenggalan dan eksekusi ada di sini. Mereka semua adalah raja yang lebih tua. Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader. Dan lihat, di belakang mereka adalah 36 eksekutor Empyrean dan 72 iblis yang menyebalkan. Yang pertama adalah tetua teladan utama, dan yang terakhir adalah penatua utama. Formasi mantra agung Empyrean Baleful mereka dapat membunuh dewa dan membunuh makhluk abadi. Tidak mungkin menghitung berapa banyak siswa yang telah mereka eksekusi selama bertahun-tahun. Para siswa di daerah itu semua mulai mundur. Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader mendarat di depan pintu masuk Invincible Society dan menatap kepala di paku. Saat mereka melakukannya, wajah mereka memutih karena marah. Pemberontak. Imperial Beheader berteriak, suaranya bergema seperti guntur. Kamu adalah monster di antara monster. Pangeran Iblis. Dia tampak seperti berada di ambang menghancurkan Invincible Society menjadi puing-puing. Kecuali fakta bahwa Yang Qi memiliki tawanan Kingly Beheader. Sekali lagi, itu adalah situasi ragu untuk menembak tikus karena takut memecahkan vas. Bagaimanapun, Kingly Beheader adalah raja yang lebih tua seperti Imperial Beheader. Jika Kingly Beheader terbunuh di sini, aula pemenggalan dan eksekusi akan kehilangan setiap wajah yang mereka miliki. Bahkan membunuh Yang Qi sebagai balas dendam tidak bisa menebusnya. Bunuh dia. Kingly Beheader berteriak dengan kemarahan yang tampaknya benar. Lupakan aku. Dia sudah menjalin aliansi dengan neraka Mahanata. Dia iblis-iblis yang keluar masuk. Dia memberikan jiwanya kepada penguasa neraka dan menyeret kita ke sana untuk dibantai oleh pasukan monster. Begitulah cara saya berakhir dalam bentuk ini. Tentu saja, dia memutarbalikkan kata-katanya dengan mencoba membuatnya terdengar seperti dia telah dikalahkan oleh pasukan iblis-iblis, dan bukan Yang Qi. Setidaknya itu bisa menyelamatkan wajahnya. Dan jika dia meyakinkan semua orang bahwa Yang Qi adalah monster jahat, itu akan meningkatkan upaya itu. Bah, apakah Anda benar-benar seorang raja yang lebih tua? Pedang 17 berteriak, saudara mudaku pergi ke neraka Mahanata untuk menghadapi kesengsaraan dan menjadi demi immortal. Dia memusnahkan antek-antekmu tanpa usaha sama sekali, lalu membawamu tertawan. Dan sekarang Anda mencoba untuk mengubah cerita apakah Anda bahkan manusia saudara mudaku adalah seorang jenius yang sempurna yang memurnikan neraka dan membasmi iblis-iblis. Dia adalah kutukan kejahatan. Faktanya, dia memiliki seni energi paling murni yang mungkin ada. Tutup mulutmu. Sovereign Beheader berteriak, kalian monster. Semua orang di Invincible Society adalah monster.
Aku tidak percaya dugu yang tak terkalahkan membawa kengerian sepertimu ke dalam masyarakatnya. Jelas, dia memiliki niat jahat dan sepenuhnya bingung. Kalau tidak, mengapa dia melakukan hal seperti ini? Lepaskan Kingly Beheader segera dan kami mungkin akan membiarkan Anda hidup. Ingat, kami memiliki kolegium Kaisar Titan sepenuhnya di bawah kendali kami. Bahkan jika kamu lebih kuat dari kamu, tidak mungkin kamu bisa melarikan diri dari tempat ini. Aku tidak punya niat untuk mencoba melarikan diri. Yang Qi berkata, tampak menilai kelompok. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Aula pemenggalan dan eksekusi Anda busuk sampai ke intinya. Teriakan keluhan tentang Anda bergema di mana-mana di perguruan tinggi kami, dan sekarang Anda ingin mencoba berbicara keras. Anda mendengarkan saya saat Anda mengancam keluarga saya, nasib Anda disegel. Kalian bertiga muncul di depan pintuku dengan sekelompok preman. Anda pikir itu cukup untuk menangani saya? Maaf, tapi Anda semua akan mati. Tapi pertama-tama, saya akan mengeksekusi Kingly Beheader untuk dilihat semua orang di sini. Anda ingin bersaing dengan saya dalam kekejaman. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, tangannya teracung dan dia memasukkan jarinya jauh ke dalam tengkorak Kingly Beheader. A3. Kingly Beheader telah menegur langit dan bumi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang dia akan mati di tangan Yang Qi. Tetap di tanganmu. Sungguh keterlaluan empedu yang kamu miliki. Beraninya kau. Jika kamu menyakitinya, kamu monster, aku bersumpah untuk memusnahkan seluruh keluargamu. Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader semuanya menerjang ke depan, melepaskan sekumpulan serangan ke Yang Qi. Dia bahkan tidak melihat mereka. Pertahanan superlatif. Melambaikan tangannya, dia memanggil pertahanan bercahaya dari God Legion Paradise, sepenuhnya menetralkan serangan. Basis kultivasinya sekarang cukup kuat baginya untuk membunuh demi Immortal Universal, dan bahkan bertahan melawan Paragon demi Immortals. Jadi bagaimana mungkin dia khawatir tentang serangan dari orang-orang ini? WHIZZZ. Namun, ada lebih banyak ahli di jalan. Di kejauhan, seberkas cahaya pedang meroket, berdenyut dengan aura yang paling mirip Paragon, seolah-olah itu ada di atas semua jenis pedang lainnya. Demi Immortal Paragon. Urutan ke-9. Pipi Yang Qi menjadi kencang dan dia mengepalkan tangannya yang bebas, yang dia gunakan untuk melepaskan tangan satu dewa untuk bertahan melawan serangan pedang. Cahaya keemasan serangannya mengenai ujung pedang, dan dalam sekejap mata, kekuatan besar mengalir melalui meridiannya menuju lautan energinya. Itulah zodiak pedang kardinal yang tidak bergerak. Pedang 17 berseru, hati-hati, saudara muda. Anda akan menghadapi salah satu siswa terbaik Aula Pemenggalan dan Eksekusi. Seorang anak Elysian, diberkati langsung oleh dunia abadi di atas. Dia hampir cukup kuat untuk menjadi wakil rektor. Saya tidak khawatir, kata Yang Qi sambil mengalihkan aliran kekuatan dari pedang ke dalam Hellfire Crucible-nya. Desir, ketika pemilik pedang merasakan energinya tersedot, seolah-olah ke dalam lubang tanpa dasar, dia menarik ujungnya ke belakang dan mendarat di depan Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader. Dia adalah seorang pria muda dengan pakaian putih, tangannya kosong dan tanpa senjata. Saat dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam, melihat ke bawah hidungnya dengan mencemooh Yang Qi, mustahil untuk melihat pedang apapun pada orangnya. Elder Kings, katanya, memberi hormat dengan sopan, sebagai anak Elysian dari Aula Pemenggalan dan Eksekusi, saya datang secepat mungkin. Benar-benar kriminal bahwa monster ini menyebabkan masalah bagi kita. Ascendan Beheader, kamu datang tepat waktu. Monster ini membuat kesepakatan dengan penguasa neraka, dan menggunakan kekuatan mereka untuk menodai kolegium kita dengan kejahatan neraka. Cepat dan bunuh dia. Iya Pak, aku pasti bisa merasakan kekuatan penguasa neraka pada dirinya. Baru saja, Cardinal Motionless Sword Zodiac milikku dihentikan oleh energi jahatnya. Itu bahkan menghabiskan energi zodiak pedangku. Dia jelas bersekutu dengan neraka. Kamu orang bodoh yang bodoh sangat suka mengoceh, bukan? Yang Qi berkata dengan dingin, menatap Ascendan Beheader berpakaian putih. Awalnya, saya berasumsi bahwa Anda sebenarnya adalah demi Immortal Paragon, tetapi ternyata bukan. Substruktur Anda sebenarnya berada di level demi Immortal Universal, dan Anda menggunakan item abadi untuk mendorong diri Anda sedikit lebih tinggi. Saya tidak percaya bahwa semua orang di Aula Pemenggalan dan Eksekusi adalah sampah yang sangat lengkap. Anda jenius teratas ya, aku akan membunuhmu. Tapi pertama-tama, saya harus mengeksekusi Kingly Beheader. Bisakah kamu menghentikanku? Aku tidak akan membiarkanmu lolos bahkan jika aku mati, Yang Qi. Teriak pria itu. Aula Pemenggalan dan Eksekusi akan membalas. Meninggal dunia. Yang Qi menarik tangannya ke atas,
merobek kepala Kingly Beheader dari bahunya. Meninggal dunia, tepat di depan sejumlah siswa dan tetua dari Kolegium Kaisar Titan, Yang Qi memenggal seorang raja yang lebih tua. Itu adalah adegan yang sangat berlumuran darah dan provokatif. Sesaat kemudian, kutukan Kingly Beheader yang sekarat memudar. Keheningan terjadi saat orang banyak melihat, benar-benar terpana. Tidak pernah dalam sejarah kolegium itu seorang raja yang lebih tua terbunuh, apalagi oleh seorang siswa. Pemandangan kepalanya yang terpenggal berlumuran darah adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang hadir. Dengan raja mereka yang lebih tua mengalami nasib ini, aula pemenggalan dan eksekusi tidak akan pernah lagi dapat memberikan rasa hormat dan otoritas yang pernah mereka miliki. Mereka telah kehilangan lebih banyak muka daripada yang diperkirakan siapapun, dan, bagi banyak penonton, itu adalah hal yang indah. Raungan kesedihan dan kemarahan muncul dari para siswa dan tetua aula pemenggalan dan eksekusi, serta dari pemenggal kekaisaran, pemenggal berdaulat, dan pemenggal dewa. Tak satu pun dari mereka yang mampu menghentikan Yang Qi dari membunuh Kingly Beheader, dan sekarang mereka harus menyaksikan saat dia memakukan kepala ke pintu masuk Invincible Society dengan paku. Dari paku, Kingly Beheader menatap dengan mata kosong yang mencerminkan pembangkangan dan dendam yang dia alami pada saat kematiannya. Itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Baiklah, aku membunuhnya. Apakah Anda orang akan melakukan sesuatu tentang hal itu? Siapapun yang menyinggung masyarakat tak terkalahkan akan berakhir mati. Tentu saja, Yang Qi mengambil mayat dan energi vital Kingly Beheader untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin dia akan membiarkan mayat universal demi immortal sia-sia. Ini akan sangat membantu dalam mencapai urutan kedua. Aku akan memberikan aula pemenggalan dan eksekusi satu pilihan. Kumpulkan teman, keluarga, dan sekutu Kingly Beheader, dan bawa mereka kepadaku. Memahami aku akan mengeksekusi mereka untuk membayar kejahatannya. Jika Anda tidak mematuhi, saya akan mengajukan permohonan kepada para rektor dan surga di atas agar organisasi Anda dibubarkan dan semua anggota Anda dikirim ke tambang untuk dijadikan budak. Jika itu tidak terjadi, maka ke depan, setiap kali saya melihat seseorang dari aula pemenggalan dan eksekusi, saya akan membunuh mereka di depan mata, tanpa belas kasihan sedikit pun. Ini adalah ancaman berwajah botak yang paling tidak terkendali dan mendominasi. Ada perwakilan dari puluhan ribu masyarakat yang hadir. Masyarakat hegemon, masyarakat abadi, masyarakat bulan matahari, masyarakat paragon kedokteran, dan banyak lagi. Namun semua anggota mereka gemetar seperti jangkrik di musim dingin. Tentu saja, masyarakat hegemon dan masyarakat abadi keduanya memiliki hubungan yang buruk dengan Yang Qi. Masyarakat abadi membencinya atas apa yang terjadi dalam upacara penerimaan, dan masyarakat hegemon tidak akan melepaskan fakta bahwa dia dan Pedang 17 telah membunuh salah satu siswa bangsawan mereka dalam sebuah pertengkaran. Kedua masyarakat ingin menghancurkan Yang Qi menjadi debu, dan mudah-mudahan, mendapatkan telur cacing baptisnya yang purba. Namun, tidak ada satu orang pun dari masyarakat itu yang berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka sebenarnya secara tidak sadar merayap mundur. Menurut pepatah kuno, ketika kaisar menginginkan keheningan, bahkan kuda pun tidak akan meringkuk. Dan itulah yang terjadi sekarang. Bahkan sejumlah ahli dari Hegemon Society dan Everlasting Society terlalu takut untuk menarik perhatian. Pada saat ini, Yang Qi telah pasti mendapatkan reputasinya sebagai siswa paling sengit di Titan Emperor Collegium. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semuanya telah berakhir. Raja yang lebih tua adalah pemimpin tertinggi di institut, dan kematian satu orang setara dengan kematian seorang pangeran kerajaan di istana kekaisaran. Tidak mungkin masalah itu dijatuhkan begitu saja. Membunuh mereka, Invincible Society harus dimusnahkan. Apakah kamu benar-benar baru saja membunuh Kingly Beheader? Sialan, dia sedekat saudara-saudara denganku. Selama puluhan ribu tahun kami membersihkan dunia dari iblis dan saling mencintai seperti keluarga. Aku tidak percaya kamu membunuhnya. Kamu tidak akan pernah mungkin bisa menebus ini. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah melakukan pembersihan darah. Neraka yang aneh yaitu Yang Qi akan dibersihkan, seperti halnya semua orang yang terhubung dengannya. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali wajah. Itulah satu-satunya cara untuk menghapus penghinaan ini. Dengan darah. Semua orang di aula pemenggalan dan eksekusi benar-benar gila, termasuk anak Elysian Ascen dan Beheader. SWAT 17 dapat melihat bahwa situasinya meningkat, jadi dia dengan cepat berkata, "Saudara muda, mari kita mundur ke dalam sihir penangkal dari Invincible Society." Mereka tidak akan bisa menerobos ke dalam. Dan bahkan jika mereka melakukannya, Tuan kita akan diberitahu dan pasti akan bergegas kembali. Tidak perlu, kata Yang Qi dingin,
dan God Legion Paradise mulai bersinar terang. Kakak, kamu bisa bersembunyi di dalam jika kamu mau. Tapi aku tidak akan. Orang-orang ini tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika mereka menginginkan pembersihan darah, saya akan dengan senang hati menurutinya. Aku sudah terlalu baik hati sampai saat ini. Saya tidak pernah melakukan apapun untuk memprovokasi mereka, namun mereka mencoba menendang saya ketika saya jatuh. Karena kita memiliki banyak saksi, saya akan menunjukkan kepada semua orang bahwa Yang Qi bukanlah tipe orang yang mentolerir ditindas. Saatnya membersihkan aula pemenggalan kepala dan eksekusi dengan darah. Aku akan membunuh mereka semua, sampai ke guk-guk dan ayam. Gemuruh. Energi sejati Yang Qi mulai melonjak, seolah-olah itu adalah sungai besar yang dipenuhi dengan kebenaran pamungkas dari jalur bela diri. Itu bahkan berisi jejak dao para dewa. Tombak Dewa Neraka muncul di tangannya saat dia menerjang ke depan ke dalam kekuatan aula pemenggalan dan eksekusi. Dalam sekejap mata, hutan proyeksi tombak muncul. Murid terlemah yang hadir adalah demi Immortals Orde pertama, kedua, dan ketiga, dan semuanya meledak menjadi kematian saat proyeksi tombak menyentuh mereka. Kemudian elegi penutup dari Nightfall Symphony dimulai. Saat suaranya bergema, Yang Qi menyapukan tombaknya ke depan dan ke belakang, menuai kehidupan, kekaburan yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh siapapun. Yang bisa mereka katakan hanyalah bahwa sesuatu seperti Dewa Neraka dari neraka sedang keluar mengambil jiwa-jiwa yang hidup. Dan dengan setiap pembunuhan, tombak Dewa Infernal tumbuh sedikit lebih kuat. Sekarang Yang Qi adalah demi immortal, penampilan dan fungsi tombak yang sebenarnya dapat digunakan, dan itu jauh lebih unggul dari sebelumnya. Tusukan dari tombak itu membawa jatuhnya malam dan bahkan bisa menyebabkan sejumlah makhluk abadi binasa dalam kelemahan. Aula pemenggalan dan eksekusi mengharapkan dia untuk mundur, tetapi sebaliknya, dia menerjang ke tengah-tengah mereka dan mulai menebas mereka dengan sangat ganas. Faktanya, itu adalah serangan yang mengerikan sehingga semua orang tersandung ke belakang dalam ketakutan. Bajingan kecil ini terlalu ganas. Dia benar-benar biadab. Para tetua dari masyarakat hegemon sedang mundur sepenuhnya, menyeka keringat dari alis mereka seperti yang mereka lakukan. Mereka biasanya banyak yang sombong, tetapi dalam menghadapi kinerja biadab Yang Qi, mereka ketakutan sampai lutut mereka terbentur. Masyarakat abadi sama-sama ketakutan, dan tidak memiliki keinginan apapun untuk bergabung dalam perang melawan Yang Qi. Mereka lebih dari senang untuk membiarkan aula pemenggalan dan eksekusi berurusan dengannya. Mati. Kemajuan tunggal Yang Qi ini mengakibatkan lebih dari 100 siswa terkena tombak Dewa Neraka dan meledak. Dan tentu saja, fakta bahwa mereka kehilangan jiwa mereka berarti bahwa mereka tidak akan pernah bisa dilahirkan kembali. Dalam sekejap mata, Yang Qi menyerang Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader. Ascendan Beheader memiliki penampilan demi Immortal Orde ke-9, tapi kenyataannya dia hanya bisa melakukannya dengan bantuan harta magis. Yang Qi sama sekali tidak takut padanya, dan sebenarnya yakin bisa membunuhnya. Karena itu, dia mendorong pertarungan kepada mereka. Dia ingin semua orang memahami konsekuensi mengerikan dari memprovokasi dia. Betapa keji. Ascendan Beheader menggeram, memanggil pedangnya untuk menemui tombak Dewa Infernal. Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader juga bergegas maju untuk melibatkan Yang Qi. Pada saat yang sama, 36 tetua teladan utama dan 72 tetua utama menggunakan formasi mantra agung Empyrean Baleful mereka untuk melakukan hal yang sama. Tidak terpengaruh, Yang Qi mulai menyanyikan Eternal Heavenly Aria, menyebabkan lingkaran cahaya berkat mengelilinginya dan lingkaran cahaya kutukan mengelilingi musuh-musuhnya, lingkaran cahaya yang tidak mampu mereka hilangkan. Cahaya mimpi buruk, cahaya kegelapan, cahaya kelemahan, lampu melemparkan mereka ke dalam keadaan kelesuan mental dan membuat tubuh mereka langsung lebih berat. Berdebar, celepuk, beberapa demi immortal menjatuhkan diri ke tanah, tidak mampu mempertahankan penerbangan. Sekarang Yang Qi adalah demi immortal, Eternal Heavenly Aria-nya berbeda dari sebelumnya. Lingkaran cahaya kuno yang muncul mencerminkan kemuliaan sejati Legiun para dewa dan tidak dapat diusir. Kembali ketika dia menghadapi pemuda berbaju kuning dengan potongan bas, 2 medali warisan Raja Immortal Slayer telah berhasil mengalahkan lingkaran cahaya. Tetapi pada level Yang Qi saat ini, bahkan 3 dari medali warisan itu tidak bisa melakukan trik. Tersembunyi jauh di dalam bayang-bayang Titan Emperor Collegium adalah sekelompok entitas kuat yang segera mengenali apa yang mereka lihat. Keterampilan Dewa Purba. Dia menggunakan skill Dewa Purba. Bagaimana dia punya begitu banyak? Apakah dia bahkan manusia? Keterampilan Dewa Purba adalah tabu di dunia surgawi. Hanya surga abadi dari peringkat tertinggi yang dapat menggunakannya. Tapi meski begitu,
itu seharusnya hanya satu atau dua. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak mereka asli? Anda tidak bisa mengusir mereka. Kamu tidak bisa menghilangkannya. Apa yang terjadi di sini? Dia bukan iblis-iblis. Jika ya, tidak mungkin dia menggunakan keterampilan dewa yang nyata dan otentik. Keterampilan Dewa Purba diturunkan oleh Legiun Dewa. Mereka biasanya bagian dari seni energi kelas dewa. Lihat yang itu, sejernih air tawar. Ini adalah cahaya kekuatan kehidupan. Bahkan seseorang yang terluka parah, tetapi tersentuh oleh cahaya itu, kekuatan hidupnya akan dipulihkan. Yang itu adalah cahaya kelemahan. Siapapun yang terkena itu akan menemukan seni energi mereka berkurang setidaknya 30%. Mereka sangat kuat. Ini tidak bisa dipercaya. Jika siswa lain bisa mempelajari keterampilan Dewa Purba, lalu berperang melawan perguruan tinggi lain, seberapa kuat mereka, hampir semua lawan yang mereka hadapi pasti akan menyerah. Ini tidak terbayangkan. Tak terbayangkan. TDK terduga. Ini membalikkan segalanya. Keterampilan Dewa Purba itu membuktikan tanpa keraguan bahwa Yang Qi bukanlah iblis-iblis. Dia terlalu penting untuk dikalahkan Titan Emperor Kolegium kita. Entah itu Light of Life Force, Light of Weakness, atau yang lainnya, itu adalah keterampilan Dewa Purba, teknik yang seseorang bisa kembangkan untuk sepenuhnya mendominasi musuh. Namun Arya Surgawi Abadi Yang Qi menyebabkan ratusan dari mereka muncul sekaligus. Bahkan makhluk abadi akan terkejut dengan pemandangan itu. Imperial Beheader, Sovereign Beheader, dan Godly Beheader, ketiganya adalah raja yang lebih tua, serta Ascendan Beheader anak Elysian, bereaksi dengan kejutan terbuka pada Eternal Heavenly Arya. Yang Qi tiba-tiba ditutupi dengan lingkaran cahaya berkat, sementara mereka dikutuk dengan lingkaran cahaya kutukan yang tidak bisa mereka keluarkan. Yang Qi menggunakan kartu trufnya yang paling kuat. Arya Surgawi Abadi dapat menantang apapun di bawah langit dengan mengubahnya menjadi sesuatu seperti harta magis yang dirancang untuk menghadapi lawan tingkat tinggi dalam pertempuran. Jadi, Ascendan Beheader, orang-orang mengatakan bahwa kamu adalah murid terbaik di aula pemenggalan dan eksekusi. Setelah aku menebangmu hari ini, kamu tidak akan menjadi apa-apa selain sejarah. Dia menyerang dengan tombaknya, melepaskan variasi yang tak terhitung jumlahnya yang memaksa Ascendan Beheader untuk mundur dengan kecepatan tinggi. Ascendan Beheader tidak berani membiarkan tombak itu menyentuhnya. Dia adalah murid terbaik dari aula pemenggalan dan eksekusi, tetapi ketika melawan Yang Qi, dia hampir sama sekali tidak berguna. Gerakan Yang Qi yang tampaknya kasual segera membuatnya unggul. Adapun sosok-sosok kuat yang menonton dari bayang-bayang, beberapa menggelengkan kepala, beberapa tersentak, beberapa mendesak kagum, dan beberapa memelototinya dengan niat membunuh yang berkedip-kedip seolah-olah mereka ingin keluar dan melawannya. Tentu saja, Yang Qi sudah bersiap untuk hasil seperti itu. Masa, dia menggeram, menggunakan jurus tinju pamungkasnya. Hand of the One God hancur, menciptakan pusaran kematian yang berisi penghancuran kubah surga, rotasi matahari dan bulan, pemberantasan ion, dan kematian tuan rumah abadi. Epoch adalah langkah yang mirip dengan akhir alam semesta itu sendiri, seperti Dao Agung Surgawi atau hukuman dari ketinggian tertinggi. Sekarang Yang Qi adalah demi immortal. Dia sangat menakutkan sehingga banyak orang dari aula pemenggalan dan eksekusi sudah menyesal memprovokasi dia. Memperparahnya seperti menusuk sarang lebah. Menggunakan energi pedangnya, Ascendan Beheader berteriak, Dao dari surga Kaisar Titan. Ditekan oleh surga. Energi pedangnya berputar-putar dan membentuk karakter Titan, yang kemudian berubah menjadi sangkar yang dijatuhkan ke Yang Qi. Gemuruh. Yang Qi tidak peduli. 840 juta partikel di dalam dirinya meletus dengan kekuatan dan dia menikam dengan tombak Dewa Neraka sekali lagi, menyebabkan pusaran memenuhi medan pertempuran. Dalam sekejap mata, segala sesuatu di dalam pusaran itu mulai terkelupas dari dunia di sekitarnya. Yang mengejutkan, dia kembali ke kedalaman neraka Mahanata. Itu adalah taktik yang sama yang digunakan Yang Qi sebelumnya pada Kingly Beheader yang membuatnya menembus ke tingkat demi immortal. Tentu saja, kemampuannya bahkan lebih kuat sekarang. Hati-hati, Imperial Beheader berteriak. Dia mencoba menyeret kita ke neraka Mahanata. Jika kita terjebak di sana, kita akan mati. Mencoba menghentikanku tidak akan ada gunanya bagimu, kata Yang Qi. Aku bisa membunuh ayam dan guk-guk sepertimu semudah membalikkan tanganku. Bersiaplah untuk mempelajari apa itu keputusasaan, dan apa artinya menderita siksaan abadi. Dia mengulurkan tangannya, dan seberkas cahaya dewa melengkung di udara, sesuatu yang tampaknya tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Tetap di tanganmu, seseorang berteriak, dan kekuatan besar tiba-tiba meletus ke tempat kejadian.
Itu adalah energi abadi yang mempesona yang tampak seperti rantai, yang menyebar dan melilit ruang di area itu, menguncinya dengan kencang. Sambil mengerutkan kening, Yang Qi melihat ke atas untuk melihat 4 pendatang baru yang mengenakan baju zirah emas yang diukir dengan naga, burung phoenix, dan dewa-dewa purba lainnya. Keempat individu ini mengenakan mahkota, membuat mereka terlihat seperti kaisar yang sedang menaklukkan. Mereka adalah wakil rektor. Mereka berperingkat lebih tinggi dari anak-anak Elysian dan berada di urutan kedua setelah rektor tertinggi dalam hal kekuasaan. Tahan dirimu, Yang Qi, kata salah satu dari mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan menghapus seluruh aula pemenggalan dan eksekusi, bahkan Dugu yang tak terkalahkan pun tidak akan berani melakukan hal seperti itu? Anda menjadi sedikit gegabah, bukan begitu? Sekarang para wakil rektor hadir, pemandangan itu tampaknya secara alami menjadi tenang. Pasukan aula pemenggalan dan eksekusi semuanya mundur, begitu pula Yang Qi. Iya, ini kejutan, kata Yang Qi, menggenggam tangan di belakang punggungnya dan menatap keempat wakil rektor dengan tenang. Aku tidak pernah menduga bahwa para wakil rektor akan terlibat dalam pertengkaran kecil antara Invincible Society dan aula pemenggalan dan eksekusi. Apakah Anda benar-benar bosan? Tidak ada yang lebih baik untuk Anda lakukan selain ikut campur dalam pertengkaran kecil. Apa kata salah satu wakil rektor, melangkah maju. Kamu menyebut ini pertengkaran kecil? Anda membunuh tetua teladan utama, bahkan raja yang lebih tua. Anda meletakkan kepala mereka di paku di atas gerbang utama Anda. Semua orang melihat Anda melakukannya. Jika itu pertengkaran kecil, lalu bagaimana Anda mendefinisikan pertengkaran besar? Saya hanya merapikan teras depan saya, kata Yang Qi santai. Tidak ada alasan bagimu untuk bersemangat. Dalam pelanggaran aturan yang mencolok, aula pemenggalan kepala dan eksekusi mencoba merampok barang-barang berharga saya. Jadi, saya memutuskan untuk memberi mereka sedikit pelajaran. Beri mereka pelajaran, kata rektor lainnya. Kamu pikir kamu siapa kecuali saya? Salah, Anda hanya seorang siswa yang disucikan. Apa yang memberimu nyali untuk menjadi sombong ini? Apa yang memberi saya nyali tinjuku? Itulah Yang Qi tahu bahwa para wakil rektor datang untuk menghentikan pertarungan, dan dia tidak ingin bertengkar dengan mereka. Lihat, kamu berada di sisi aula pemenggalan dan eksekusi, bukan dengan kata lain, Anda menentang Invincible Society dan Anda ingin mengambil barang-barang saya. Potong omong kosong dan katakan padaku apa yang Anda inginkan. Ayo, keluar dengan itu. Para wakil rektor semuanya adalah paragon demi Immortals Orde 9, yang berarti bahwa mereka pada dasarnya tidak terkalahkan di dunia fana. Jika mereka bergabung, mereka pasti akan sulit untuk dihadapi. Namun, Yang Qi bisa memasuki neraka Mahanata kapanpun dia mau, dan juga bisa mengaktifkan sihir penangkal dari Invincible Society kapan saja untuk melindungi dirinya sendiri. Jadi dalam situasinya saat ini, dia tidak terlalu khawatir. Bahkan jika mereka semua menyerang bersama, dia masih bisa menangani situasinya. Sekarang dia adalah seorang demi immortal, hanya ada sedikit orang di dunia yang mungkin dapat menyebabkan masalah baginya, dan kecuali salah satu dari orang-orang itu benar-benar berhasil memojokkannya, mereka tidak akan pernah bisa membunuhnya. Tingkat demi immortal adalah pembagian das di mana seorang kultivator menjadi setengah abadi. Itu juga merupakan level di mana Strength of the Hell-Cruising God Mammoth akan melepaskan beberapa kemampuannya yang paling mengesankan dan tak terkalahkan. Kamu punya banyak nyali, Nak, kata salah satu wakil rektor. Kamu hanya seorang siswa yang disucikan, tetapi apakah kamu tahu siapa kami wakil rektor dan kami ada jauh, jauh di atas Anda. Bahkan siswa kerajaan yang menemui kita akan langsung berlutut. Anda gila, benar-benar dan benar-benar gila. Mempertimbangkan betapa tidak sopannya Anda, kami bisa memenjarakan Anda sekarang juga jika kami mau. Ah, benarkah? Yang Qi menjawab dengan dingin. Apakah itu berarti Anda datang untuk membuat masalah bagi saya atas perintah aula pemenggalan dan eksekusi? Anda ingin mengacaukan Invincible Society kakak ke-17 penatua? Apakah Anda mendengar itu? Konspirasi ini sampai ke para wakil rektor. Pastikan untuk mengirimkan informasi itu kepada guru, dan biarkan dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Baiklah, kata SWAT 17 dari posisinya di dalam sihir penangkal dari Invincible Society. Ascendan Beheader tertawa terbahak-bahak. Kamu akan mengirim pesan ke Dugu yang tak terkalahkan. Dia berkata, semoga beruntung dengan itu. Rektor tertinggi mengiriminya banyak pesan. Terakhir kali kami mengadakan pertemuan tingkat perguruan tinggi. Dia tidak pernah menanggapi. Entah dia naik ke surga yang lebih tinggi, atau dia terjebak dalam kemacetan kultivasi. Tentu saja, mungkin juga dia sudah mati. Jika kamu berpikir Dugu yang tak terkalahkan akan datang dan menyelesaikan masalah ini, kamu sebaiknya berhenti bermimpi.
Itu benar, kalian berdua anak nakal yang sombong, kata salah satu wakil rektor. Kami seharusnya membawamu sebagai tawanan dan memaksa Dugu yang tak terkalahkan untuk menunjukkan wajahnya. Siapa sebenarnya kamu, Yang Qi berkata, mengalihkan perhatiannya ke orang yang baru saja berbicara. Wakil rektor tertawa terbahak-bahak. Apa? Kau ingin tahu namaku? Anda tidak memenuhi syarat. Tidak mempertimbangkan statusmu dibandingkan dengan milikku. Apakah begitu? Dari apa yang saya dapat memberitahu Anda lebih buruk dari guk-guk liar. Dan karena Anda pikir saya tidak memenuhi syarat, izinkan saya mengajari Anda sedikit tentang kualifikasi. Berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan, Anda layak untuk mati. Begitu juga seluruh klan Anda. Saya baru saja membunuh seorang raja yang lebih tua, dan saya juga bisa membunuh seorang wakil rektor. Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak bertarung sampai mati bersamaku di sini sekarang? Apakah Anda berani? Saya bersedia. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, mari kita pergi. Tetapi jika Anda terus bersembunyi seperti tikus di dalam lubang, maka saya tidak peduli apa status Anda. Anda hanyalah seorang orang menyebalkan tikus. Jadi ayolah, lawan aku, atau kamu takut? Kata-katanya tidak meninggalkan jalan keluar bagi wakil rektor, yang wajahnya berkedip-kedip di antara nuansa putih, merah, dan hijau dan tampak sangat tidak sedap dipandang. Dia baru saja ditantang untuk berduel di depan terlalu banyak saksi untuk dihitung. Jika dia mundur, kehilangan muka akan luar biasa. Tentu saja, sebagai wakil rektor di Titan Emperor Collegium, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa apa yang disebut aturan dan hukum tidak berarti apa-apa. Hanya kekuatan dan kekuatan yang penting. Jika orang lemah seperti semut menantangnya, dia bisa saja mengabaikannya. Tapi Yang Qi baru saja membunuh seorang raja yang lebih tua, yang menunjukkan betapa ganas dan menakutkannya dia. Untuk wakil rektor untuk mengabaikan tantangannya pasti akan dianggap sebagai tanda kelemahan. Setelah berpikir sejenak, wakil rektor tersenyum kejam dan maju selangkah. Iya, jika kamu ingin mati, aku akan mengakomodasimu. Di depan semua saksi ini, saya akan membersihkan kolegium sedikit. Mari kita lihat berapa lama monster kecil ini akan mempertahankan sikap arogannya. Sepertinya membunuh raja yang lebih tua tidak akan cukup, pikir Yang Qi. Kalau begitu, aku akan membunuh seorang wakil rektor. Itu akan menunjukkan kepada orang-orang betapa hebatnya Invincible Society. Jika Anda membunuh ayam dan Monkey tidak peduli, maka itu berarti sudah waktunya untuk membunuh Monkey. Mata Yang Qi secara singkat menyapu kerumunan, dan kemanapun pandangannya lewat, orang-orang diam-diam memalingkan muka. Dia benar-benar siswa paling galak di sekolah saat ini. Bersiap untuk mati, teriak sang rektor, menerjang ke depan dengan pisau yang berkilauan dengan cahaya dewa yang bisa menembus kehampaan. Cahaya berubah menjadi formasi mantra pedang Nimbus, diisi dengan dewa dan dewa yang menggunakan pedang. Pedang surga yang tak terkalahkan, tak berbentuk dan inkorporeal, pedang pembantai abadi yang tidak berwujud. Wakil rektor segera menggunakan langkah mematikan, jenis yang bisa membunuh makhluk abadi. Dan saat cahaya pedang menyebar, Yang Qi tidak punya waktu untuk menghindar atau menghindar. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?